Mau bisnis yang besar, maka tidak ada jalan yang instan. Begitupun karir yang luar biasa pastinya tidak instan. Tapi kuncinya bisa dipercepat. Dan di dalam video yang ini, kita akan men-sharingkan bagaimana caranya sukses formula yang bisa membuat Anda berkali-kali lipat lebih cepat menuju kesuksesan Anda sebelum umur 30 tahun. Hai, kembali lagi bersama saya Yosef dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk tips sukses di usia muda dan bahkan sebelum umur kita mencapai 30 tahun. Artinya adalah ini mengakselerasi kesuksesan kita sebelum kita mencapai umur yang ke-30 tahun. Nah, kuncinya adalah saat kita mengakselerasi, pastinya membutuhkan orang lain ya, supaya kita bisa lebih cepat lagi mencapai ke titik yang kita inginkan. Nah, yang perlu diketahui adalah di dalam bisnis ataupun di dalam karir biasanya tidak ada yang instan. Mau bisnis yang besar, maka tidak ada jalan yang instan. Begitupun karir yang luar biasa pastinya tidak instan. Tapi kuncinya bisa dipercepat. Dan di dalam video yang ini, kita akan men-sharingkan bagaimana caranya sukses formula yang bisa membuat Anda berkali-kali lipat lebih cepat menuju kesuksesan Anda sebelum umur 30 tahun. Untuk meraih kesuksesan, tentunya kalau kita melakukannya sendiri, tidak akan bisa cepat sampainya. Biasanya saat kita ingin lebih cepat lagi, contohnya sebuah bisnis startup, pastinya nantinya akan masuk ke dalam incubator. Nah, incubator itu berarti tujuannya incubator mempercepat ya pertumbuhan bisnis startup tersebut. Sama, saat kita ingin sukses di usia yang masih muda, apalagi di bawah 30 tahun, jika kita mengikuti cara-cara normal, perkembangan yang normal, maka pada akhirnya tidak akan bisa terakselerasi. Maka kuncinya adalah kita harus tahu nih, siapa saja kira-kira yang bisa membantu mengakselerasi kesuksesan kita sehingga bisa cepat lebih sampai sebelum usia 30 tahun. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah mengetahui sukses formula. Jadi sukses formula itu ada 3. Satu adalah motivation atau motivasi. Kedua adalah knowledge dan yang selanjutnya implementation. Jadi artinya adalah kalau kita punya motivasi, tapi ternyata kita tidak punya kemampuan atau knowledge-nya, pengetahuan yang dibutuhkan supaya kita bisa pada akhirnya mengimplementasi atau mengeksekusi, maka percuma. Kalau kita motivasinya besar, lalu kita tahu caranya, tapi juga tidak bisa mengimplementasikannya, sekedar tahu informasi dan knowledge saja, ternyata begitu kita implementasikan, kita nggak bisa mengimplementasikannya dengan baik, maka nggak akan jadi sukses juga. Jadi formula sukses adalah 3 tadi. Satu, motivasinya harus dapat. Kedua, knowledge-nya harus dapat. Dan yang ketiga, harus dieksekusi alias diimplementasikan juga. Jadi ibaratnya adalah kita tahu alasan why-nya. Kenapa kita harus sukses sebelum umur 30 tahun. Begitu kita sudah tahu dan kita masukkan dan kita tanamkan, maka kita bisa selanjutnya mencari how-nya atau caranya bagaimana. Maka kita cari caranya ini biasanya ke orang yang berbeda dengan kita mencari motivasi. Jadi setiap level ini itu motivasi itu ada orangnya. Siapa yang pada akhirnya bisa membuat kita termotivasi begitu besar sehingga kita bisa mengakselerasi kesuksesan kita. Pada saat masuk ke knowledge, maka kita harus mencari orangnya juga yang bisa pada akhirnya memberikan kita knowledge lebih cepat dibandingkan jika kita menggali knowledge-nya secara manual atau otodidak. Jadi mempercepat akselerasi knowledge kita, how to-nya dipercepat. Dan yang terakhir juga ada tekniknya, ada orangnya siapa yang bisa mempercepat implementasinya supaya kita bisa lebih cepat lagi mengimplementasikan hal yang telah kita pelajari how to-nya tadi, kita langsung sekarang what-nya. Jadi apa yang harus kita implementasikan dan kapan kita harus mengimplementasikannya supaya timingnya tepat. Ini ada orangnya. Jadi setelah kita mengetahui formulanya, formula kesuksesan, maka selanjutnya kita akan membahas satu persatu dan siapa saja pada akhirnya yang bisa mengakselerasi kesuksesan kita di setiap ketiga level tadi. Oke, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama ini adalah level motivasi. Motivasi itu sifatnya adalah internal. Kita merasa harus bergerak. Nah, biasanya motivasi kita di awal itu juga harus kita bangkitkan secara besar. Kenapa? Karena saat motivasi kita untuk mencapai sesuatu itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan saat kita bersantai, saat kita nyaman di keadaan sekarang ini, maka kita tidak akan termotivasi untuk bergerak ke arah yang baru. Dan biasanya orang yang tepat supaya kita memiliki motivasi yang besar adalah motivator. Namanya motivasi, makanya motivator. Penting kan motivator? Jawabannya sangat penting. Apalagi kalau kita seseorang yang memang saat ini sudah banyak belajar, sudah banyak menguasai materi, tapi kok nggak bergerak-bergerak, maka motivator lah yang dibutuhkan oleh Anda supaya kita bisa cepat-cepat beralih dari keadaan yang nyaman ini ke tempat yang baru. Jadi
motivator itu bisa mengakselerasi kita dalam hal beranjak ke hal yang baru sehingga kita tidak stay di tempat yang sama. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan motivasi yang besar mengakselerasi motivasi kita, maka yang selanjutnya adalah faktor knowledge. Jadi tadi ada 3 faktor ya, motivation, knowledge, dan juga implementation. Nah, di level knowledge ini kita mencari orang-orang yang bisa mengakselerasi kesuksesan kita di level knowledge itu biasanya istilahnya knowledge expert. Jadi seorang expert, katakanlah kalau kita punya sebuah bisnis, expertnya belum tentu adalah pebisnis lainnya yang lebih sukses. Contohnya, kita butuh finansial, maka kita datang ke pakar finansial, ke pakar akuntansi. Untuk apa? Karena mereka expertnya yang bisa membantu sisi akuntansinya yang terjadi dalam bisnis kita supaya lebih baik lagi. Sisi finansialnya, investmentnya yang terjadi dalam bisnis kita supaya jadi lebih baik lagi. Jadi ada pakar-pakar knowledge-nya ya, tidak harus sesama pebisnis yang sama. Bisa jadi dia pakar marketing atau pakar manajemen, ya memang dia knowledge atau expert di bidang tersebut. Dan orang-orang ini, si knowledge expert ini, itu bisa mengakselerasi kesuksesan kita sangat cepat jika kita bisa menemukan mereka. Jadi tidak hanya kita mengakselerasi motivasinya saja, kita mengakselerasi juga nih pengetahuan kita lewat knowledge expert tadi. Biasanya disebut dengan para trainer. Jadi expert di bidangnya, mereka trainer, mereka bisa membuat orang itu tahu how to-nya, cara melakukannya, makanya disebut dengan trainer. Nah, selanjutnya setelah kita dapat motivasi, lalu dapat yang kedua adalah knowledge expertnya atau pengetahuannya, how to-nya, maka masuk yang tahap selanjutnya yang ketiga. Ini namanya adalah implementasi. Jadi, apakah implementasi paling penting? Jawabannya belum tentu. Kita bisa implementasi, tapi kita tidak punya pengetahuannya, biasanya implementasinya akan terlalu kecil ya, langkahnya kecil-kecil. Kenapa? Karena kita tidak punya roadmap-nya atau blueprint-nya. Saat kita punya knowledge, kita punya pengetahuannya sehingga kita bisa eksekusinya itu langkahnya tepat, efektif ke arah yang benar. Lalu motivasi juga membuat kita bisa persistensi dan konsistensi dalam implementasinya. Tidak ada gunanya ya, kita bisa implementasi tapi implementasinya sedikit-sedikit berhenti. Maka ketiga-tiganya harus kita kombinasikan. Di level implementasi ini juga ada orangnya yang kita cari. Kalau di level motivasi ini kita menggunakan motivator untuk mengakselerasi kita, internal diri kita supaya mau bergerak. Kalau di level yang knowledge, kita menggunakan knowledge expert atau trainer supaya kita mendapatkan expertise-nya orang supaya kita bisa terakselerasi knowledge-nya sehingga kita bisa mendapatkan how to-nya. Maka di implementasi ini ada 2 yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa pelajari, yang orang ini bisa membantu kita. Yang pertama adalah konsultan. Yang kedua adalah coach namanya. Nah, ini kedua-duanya ini karakternya memang agak berbeda ya. Dan kedua-duanya ini tergantung kebutuhan kita. Jadi kalau konsultan itu biasanya ibaratnya adalah kita mau mendapatkan ikannya. Nah, biasanya konsultan ini itu biasanya mereka memberikan ke kita ikannya. Jadi memberikan ikannya ke kita langsung. Ibaratnya dia masuk ke dalam bisnis kita, ke dalam hidup kita, dan menolong kita langsung di tempat yang kita memang membutuhkannya. Tapi kadang-kadang ada kelemahannya juga. Dan coach pun nanti ada kelemahannya juga. Jadi kita harus mengkombinasikan. Kalau konsultan ini biasanya yang terjadi mereka masuk ke dalam bisnis kita, mengimplementasikan sebuah sistem, tapi begitu konsultannya selesai, lalu dia tidak di bisnis kita lagi, kita kadang-kadang seorang pemilik bisnis ini bingung bagaimana cara mengoperasikan sistem yang telah diinstal oleh konsultan tersebut. Apalagi jika employee kita, karyawan kita, atau bahkan diri kita kalau masih solopreneur, itu tidak ada di sana saat konsultannya itu menerapkan sistemnya. Jadi biasanya karena konsultan ini begitu masuk, kita bisa tinggal melihat hasilnya saja dari konsultan tersebut, tapi efeknya biasanya tidak terlalu long lasting. Biasanya kita ganti-ganti konsultan bahkan ya. Kita merasa kok setelah konsultannya keluar, hasilnya kok jadi berubah ya. Karena memang memberikan ikannya saja, bukan cara memancing ikannya. Nah, kalau berbicara mengenai cara memancing ikannya, maka itu adalah seorang coach. Coach itu ya seperti pelatih ya. Kalau kita berlatih main bola, kita berlatih berenang, maka coach ini biasanya melatih kita pelan-pelan. Kalau berenang maka coba tangannya dulu digerakkan, lalu kakinya dikepak-kepakan, lalu gimana cara bernafas sehingga kita bisa bernafas di dalam air. Itu kita latih pelan-pelan. Jadi biasanya karakternya berbeda dengan konsultan yang dia masuk ke sebuah bisnis, masuk ke dalam diri kita, karena itu kalau itu personal development langsung menerapkan sistemnya, tapi bisa jadi sistem itu berlangsung tidak terlalu lama, tergantung dari konsultan itu sendiri apakah dia bisa menjelaskan dengan baik ke kita atau tidak. Tapi kalau coach biasanya ini jangka waktunya juga lebih lama dibandingkan dengan konsultan. Kalau konsultan begitu dia ada install sistemnya, langsung kita bisa jalan dan langsung hasilnya
kita bisa rasakan. Tapi kalau coach biasanya waktunya harus cukup lama, seperti layaknya kita berlatih berenang dengan seorang pelatih renang atau coach renang, maka pasti pelan-pelan. Tapi hasilnya biasanya lebih long lasting. Kenapa? Karena kita diajarkan satu persatu hingga kita sendiri bisa pada akhirnya memancing. Jadi bukan diberikan ikannya langsung, tapi kita dilatih cara untuk memancingnya. Dan pastinya melatih cara memancing itu lebih lama dibandingkan langsung kasih ikannya ya. Jadi itu perbedaan antara konsultan dan coach untuk mengakselerasi kesuksesan kita di bidang yang implementasi. Jadi kita bisa melihat ternyata fungsi motivator, fungsi trainer, fungsi konsultan dan fungsi coach itu berbeda-beda ya role-nya atau fungsinya di dalam kehidupan kita supaya sukses kita itu bisa terakselerasi lebih cepat sehingga lebih cepat sampai ke kesuksesan kita. Nah, pertanyaannya sekarang mungkin ada yang bertanya, kalau mentor gimana? Saya mau cari mentor. Nah, ibaratnya gini, kalau ada seorang pemilik restoran itu dia sudah sukses pemiliknya. Lalu kira-kira kalau Anda mencari mentor di bidang yang sama restoran karena Anda juga pebisnis restoran, apakah orang tersebut yang sudah sukses di restoran mau mengajarkan semuanya kepada Anda? Jangan-jangan Anda malah jadi saingannya mereka. Atau mereka yang pebisnis yang sifatnya katakanlah batu bara ya, skalanya lebih besar. Nanti kalau saya sharingkan hal A sampai Z di bisnis batu bara saya ke Anda, kita cari orang yang kita ajarkan, nanti malah dia jadi saingan. Nah, jadi biasanya mentor ini itu selalu ada benefitnya. Mengapa mereka menjadi mentor kita? Salah satunya kita join ke resellernya mereka. Maka pada akhirnya karena kita memberikan keuntungan buat mereka, kita jualkan barang mereka mau jadi mentor. Tapi tidak ada mentor atau jarang sekali saya temukan ada orang mentor di bisnis yang sama, di karakter bisnis yang betul-betul sama. Misalnya sesama pebisnis restoran, ini juga pebisnis restoran, di-sharingkan A sampai Z-nya. Itu hampir tidak ada. Kecuali dia bisa bisa pada akhirnya berjanji tidak akan bisa harus berpartner sama dia. Itu biasanya akan di-sharingkan. Kenapa? Karena buat apa kita si mentor ini ngajarin ke orang lain semua hal A sampai Z, tapi dia mendapatkan saingan biasanya ya. Makanya biasanya seorang mentor itu ada yang disebut dengan dropshipper atau reseller dan mereka baru mau ngajarin kalau jadi dropshippernya, kalau jadi resellernya. Artinya ada pertukaran value ya, pertukaran benefit di sana. Nah, jadi karena itu, maka jika Anda ingin memulai bisnis sendiri, saran saya sebaiknya bisa cari yang lain juga. Ada tadi motivator, trainer untuk ngajarin how to-nya, karena memang dia karirnya itu sebagai trainer, maka dia knowledge expert dan bisa membantu Anda juga mencapai kesuksesan. Dan selanjutnya Anda juga bisa menggunakan konsultan atau coach. Jadi banyak sekali ternyata jalan-jalan supaya Anda bisa mengakselerasi kesuksesan Anda before 30, sebelum umur Anda 30 tahun. Pastinya membutuhkan orang lain. Nggak bisa kita sendiri saja berpikir bahwa saya akan bekerja keras, tetapi nanti pada akhirnya tidak bisa mencapai sukses sebelum 30 tahun. Kenapa? Karena kita tidak belajar dari orang lain yang terlebih dulu mengerti satu, motivasinya, dia sudah pernah memiliki motivasi besar, kita bisa serap motivasinya. Kedua, dia juga sudah pernah untuk memiliki expertise di sana. Kita tinggal mengambil expertise-nya dan menerapkannya di dalam hidup kita. Dan kita juga perlu seorang konsultan atau coach tadi, sehingga kita bisa mengakselerasi kesuksesan kita. Jadi semoga formula ini, yaitu motivasi, knowledge, dan juga implementation, bisa Anda gunakan supaya Anda bisa lebih cepat lagi ya mencapai kesuksesan dari bisnis Anda, terutama kehidupan personal Anda. Jadi, semoga di video ini Anda bisa mendapatkan ternyata cara untuk sukses, tips sukses sebelum umur 30 tahun itu bergantung pada bagaimana cara kita untuk menemukan orang-orang yang tepat yang bisa membawa kita pada kesuksesan kita before 30 atau sebelum umur 30 tahun. Oke, semoga yang ini berguna buat Anda dan saya doakan semoga Anda bisa sukses sebelum umur 30 tahun. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bersama saya Yosef dari Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.